Disclaimer, cerita dalam video ini hanya rangkuman dari manhwa yang sudah ada. Jika ada kesamaan nama, karakter, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu hanya kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Video ini dibuat untuk hiburan semata. Sebelumnya, sebuah retakan muncul, dan 3 konstelasi menampakkan diri. Mereka menyampaikan ketertarikan mereka pada Sang Hyun. Tiga celestial telah muncul secara bersamaan, dan melihat itu, Sang Hyun merasa sangat senang. Dia berpikir bahwa waktunya sangat cepat, tapi yang mengejutkan, ada 3 celestial yang datang sekaligus. Sang Hyun kemudian menatap mereka dengan percaya diri, seolah ingin mengetahui reaksi mereka terhadap aksinya. The Goddess of Luck tiba-tiba mendekatinya, membuat Sang Hyun terkejut. Dia merasa sedikit canggung dan bertanya-tanya apakah tindakannya terlalu sombong. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini, tetapi dia menyadari bahwa di saat seperti ini, dia harus tetap percaya diri. The Goddess of Luck tersenyum padanya, menunjukkan minat yang besar. Dia menganggap Sang Hyun sebagai sosok yang menarik karena belum pernah melihat seorang pendekar pedang yang memiliki keberuntungan setinggi ini. Sang Hyun dengan santai mengakui bahwa dia memang memiliki keberuntungan yang cukup kuat. Di dalam pikirannya, dia semakin yakin bahwa celestial-celestial ini tertarik untuk membuat kontrak dengannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memahami lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Salah satu celestial lainnya, yang dikenal sebagai The Corrupt Dimensional Janitor, memberikan pujian tinggi atas sisi kejam yang tersembunyi dalam dirinya. Melihat hal itu, Sang Hyun menyimpulkan bahwa celestial ini adalah sosok yang biasa tertarik pada pembantaian. Dia menduga bahwa minat celestial ini muncul karena banyaknya goblin yang dia bunuh dalam waktu singkat. Sementara itu, The Pilgrim Wandering the Grand Universe juga menunjukkan rasa penasaran terhadapnya. Sang Hyun merasa bingung, karena celestial ini biasanya hanya muncul kepada pemain yang memiliki sifat suci. Namun, dia menduga bahwa kemunculannya kali ini ada hubungannya dengan The Goddess of Luck. The Goddess of Luck kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki sifat eksklusif, sehingga meskipun Sang Hyun memilihnya, dia masih bisa menjalin kontrak dengan celestial lain. Pernyataan itu membuat Sang Hyun sangat terkejut. Dia menyadari bahwa ini adalah sebuah keuntungan besar baginya. Dia mengingat salah satu pemanah legendaris, Hashimoto Yuki, yang dijuluki sebagai pemanah keajaiban. Dengan keberuntungan yang luar biasa dan kekuatan destruktif yang besar, banyak orang menduga bahwa dia melakukan kecurangan. Namun, kenyataannya, dia memiliki 2 celestial yang dikontraknya, dan salah satu dari mereka adalah The Goddess of Luck. Sang Hyun menyadari bahwa memiliki 3 celestial yang datang sekaligus adalah suatu kesempatan langka. Celestial-celestial itu pun mendesaknya untuk segera membuat keputusan yang menentukan takdirnya. Dia mulai berpikir lebih dalam. The Goddess of Luck memang celestial yang baik, tetapi ada kemungkinan besar tidak akan ada celestial lain yang muncul lagi di masa depan. Keputusan ini akan menentukan seluruh hidupnya sebagai pemain. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada 1 celestial yang datang kepadanya, yaitu The Late Bloomer Model Student. Saat itu, kemunculan celestial ini menjadi harapan bagi Sang Hyun yang selama ini hidup dalam penderitaan. Namun, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Hingga dia berusia 55 tahun, tidak ada perubahan yang berarti. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatan celestial itu karena adanya syarat yang tidak masuk akal. Meskipun pada akhirnya dia mungkin bisa mengalami regresi berkat celestial tersebut, dia menyadari bahwa kesempatan untuk kembali ke masa lalu seperti ini tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Apakah dia akan memilih kekuatan ilahi, daya hancur, atau keberuntungan? Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Sang Hyun telah menentukan pilihan celestial yang akan dia pilih.
Dan ternyata Sang Hyun telah membuat kontrak dengan Celestial Goddess of Luck. Setelah terbentuk, kontrak ini akan tetap berlaku bahkan jika Sang Hyun mati, dan akan bertahan selama 30 tahun. Sebuah keberadaan dari dimensi lain tengah mengamati dengan saksama kontrak yang dibuat antara pemain Shin Sang Hyun dan Goddess of Luck. 15 Celestial yang bersahabat dengan tulus mengucapkan selamat atas kontrak tersebut dan berharap kesuksesan bagi Sang Hyun. Di sisi lain, 3 Celestial yang bermusuhan bersumpah akan menghalangi pertumbuhan Sang Hyun melalui pemain yang mereka sponsori. Melihat hal itu, Sang Hyun merasa heran. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak perhatian tertuju padanya, namun akhirnya dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Sang Hyun mengulurkan tangannya sebagai bentuk kesepakatan, dan Goddess of Luck menerimanya dengan senyum. Setelah itu, Sang Hyun melihat ke panel sistemnya. Kontrak dengan Goddess of Luck memberikan efek luar biasa. Setiap serangannya, kini selalu menghasilkan critical hit, memastikan setiap pukulannya memiliki dampak maksimal. Saat memperoleh artefak dengan peringkat unik atau lebih tinggi, semua efek tersembunyinya akan langsung terbuka dan diwarisi tanpa pengecualian. Selain itu, setiap kali mengalahkan mid-boss atau boss monster, ia dijamin akan mendapatkan artefak, tanpa terpengaruh oleh peringkat musuh yang dikalahkannya. Melihat efek tersebut, Sang Hyun sangat terkejut. Baginya, ini adalah efek yang benar-benar luar biasa. Goddess of Luck pun menyilangkan tangannya dengan bangga. Namun, efek kontrak belum berhenti di situ. Kontrak ini juga memberikan efek tambahan, jika Sang Hyun menginvestasikan poin level up ke dalam keberuntungan, setiap poin akan meningkatkan stat tersebut sebanyak 2 kali lipat, bukan hanya 1. Efek ini juga berlaku secara retroaktif pada semua poin yang telah diinvestasikan sebelumnya. Sang Hyun semakin terkejut. Dengan critical rate 100% dan jaminan drop artefak dari setiap boss, ia merasa semua penderitaannya selama ini akhirnya terbayar. Goddess of Luck kemudian menanyakan bagaimana dengan tawaran dari Celestial lainnya. Sang Hyun memutuskan untuk menolak dan meminta mereka pergi. The Pilgrim Wandering the Grand Universe mengatakan bahwa mereka akan kembali di lain waktu. Sementara, The Corrupt Dimensional Janitor memperingatkan Sang Hyun untuk tetap waspada, karena suatu hari ia akan datang untuk mengambil kepalanya. Goddess of Luck merasa Sang Hyun memiliki kepercayaan diri yang kuat dan menganggap itu sebagai sifat yang menarik. Dia juga menasihati Sang Hyun agar tidak terlalu serakah dengan kekuatan yang ia peroleh saat ini. Sang Hyun berpikir bahwa kesempatan yang lebih baik akan datang dengan sendirinya. Sementara itu, di ruang final Boss Dungeon nomor 101, pertarungan sengit berlangsung. Sang Hyun sedang bertarung melawan Boss Dungeon, The Greedy Goblin Lord. Melihat itu, Goddess of Luck tampak terkejut. Dalam pertarungan tersebut, Sang Hyun terus menyerang dengan penuh percaya diri. Namun, serangannya masih bisa ditahan oleh Goblin Lord. Dan Boss Goblin yang marah, menghempaskan Sang Hyun hingga terdorong ke belakang. Kemarahan Boss Goblin semakin memuncak, dan seketika status ailment intimidation menimpanya. Sang Hyun menyadari bahwa efek ini akhirnya muncul. Meskipun tidak separah paralisis, intimidation tetap memberikan dampak besar dengan menekan semangat bertarungnya. Perasaan takut muncul, membuat Boss Goblin terlihat jauh lebih besar dari seharusnya, seolah menekan keberaniannya secara paksa. Saat itu juga, Boss Goblin menghantamkan senjatanya dengan keras ke arahnya. Namun, yang mengejutkan, serangan tersebut bisa dibalik. Seperti yang ia duga, intimidation memang memiliki batasan yang jelas. Efeknya tidak sepenuhnya menghambat gerakan, sehingga lebih berguna saat menghadapi musuh kecil. Saat keterampilan recovery level 1 diaktifkan, status ailment intimidation langsung hilang. Melihat hal ini, Boss Goblin menjadi panik dan dengan cepat kembali mengaktifkan intimidation. Namun, sebelum efeknya bekerja, Sang Hyun menebasnya tanpa ragu. Saat itu juga, keterampilan Demon Bass level 1 diaktifkan, menyebabkan Boss Goblin terkena efek stun selama 2 detik. Dalam waktu singkat itu,
Sang Hyun berbalik dan menyerang dengan cepat, memperpanjang durasi stun dengan efek keterampilan delay pertama, memastikan stun bertahan 2 detik tambahan. Tak berhenti di situ, efek delay kedua memiliki peluang 90% untuk kembali memperpanjang stun. Ketika efek itu berhasil aktif untuk kedua kalinya, bos Goblin semakin ketakutan. Setelah pertarungan sengit melawan bos Goblin, Sang Hyun terlihat sangat kelelahan. Namun, kemenangan akhirnya diraih. Sistem mengumumkan bahwa Dungeon Suffocating Goblin Swamp telah berhasil dibersihkan, dan levelnya pun meningkat. Saat itu juga, ia memperoleh gelar D-Rank Don't Touch Me, yang memberikan tambahan plus 30 keberuntungan dan plus 10 penghindaran. Selain itu, sistem memberinya kesempatan untuk memperkuat salah satu keterampilannya dengan buff yang sesuai. Sang Hyun merasa lega meskipun tubuhnya kelelahan. Setelah menghadapi para preman yang mengikutinya dan menyelesaikan Dungeon ini, ia mulai berpikir apakah ia terlalu memaksakan tubuhnya. Goddess of Luck mengomentari keberuntungannya, menyatakan bahwa hanya seseorang dengan keberuntungan luar biasa yang bisa menyelesaikan semua yang terjadi hari ini. Sang Hyun sempat berpikir bahwa kebanyakan orang mungkin akan menganggapnya hanya berbakat. Namun, Goddess of Luck menegaskan bahwa memiliki keberuntungan yang tinggi juga merupakan sebuah keterampilan, dan ia merasa bangga telah mendukung pemain seberuntung Sang Hyun. Sang Hyun menyadari perubahan sikap Dewi tersebut yang begitu cepat. Ia kemudian memutuskan untuk meningkatkan status keberuntungannya terlebih dahulu. Saat melihat statistiknya, ia terkejut mendapati bahwa keberuntungannya telah melampaui angka 100. Dengan begitu, semua efek terkait menerima bonus tambahan sebesar 10%. Ini berarti statistik penghindarannya akan semakin meningkatkan peluang menghindar, sementara keberuntungannya akan meningkatkan tingkat drop artefak. Saat melihat ke bos Goblin, ia menyadari bahwa bos Goblin telah menjatuhkan sebuah perisai. Itu adalah Shield of Goodness, sebuah artefak perak dengan efek khusus sacrifice. Perisai ini meningkatkan pertahanan sebesar plus 20 dan memungkinkan generasi kesehatan dengan menggunakan mana sebagai gantinya. Namun, selama proses konversi tersebut, mana akan terus terkuras. Sang Hyun merasa tak masalah dengan hal itu, karena sistemnya telah menjamin drop artefak setiap kali ia mengalahkan bos. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah meningkatkan status keberuntungan juga bisa meningkatkan peringkat artefak yang ia peroleh. Saat itu, Sang Hyun langsung mensinkronisasi mana dengan Shield of Goodness. Di benaknya, ia menyadari bahwa Goddess of Luck mungkin akan lebih merepotkan dibandingkan dengan Latte Bloomer model student. Di area quest dekat stasiun Jamsil, seseorang pelayan menolak permintaan Sang Hyun. Meskipun memahami situasinya, ia tetap teguh pada pemikirannya. Pelayan itu tampak merasa bersalah, tetapi tetap meminta Sang Hyun untuk mempertimbangkan kembali rencananya, mengingat betapa banyaknya korban yang sudah ia lihat hari itu. Namun, Sang Hyun tidak bisa membiarkan hal itu menghentikannya. 2 jam sebelumnya, di Honam Expressway, Sang Hyun awalnya merasa ragu karena perisai itu dulunya digunakan oleh Goblin, tapi ia merasa lega karena hanya mendapatkan nasi dan kimchi tanpa hal yang aneh. Namun, tiba-tiba peringatan berbunyi di dalam mobil. Melihat semua lampu peringatan menyala, ia terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah ia perlu mengganti mobilnya. Ia juga mulai memikirkan hal lain, yaitu ia harus segera pindah. Pada levelnya saat ini, kemungkinan terlibat dalam berbagai masalah kriminal semakin besar. Hidup dalam ketakutan terus-menerus bukanlah pilihan. Akan lebih mudah jika ia tinggal di Player Town, tempat yang selalu diawasi, serta mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan dengan membeli peralatan bekas untuk menghemat biaya. Sang Hyun kemudian terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum. Ia menyadari satu hal, ia membutuhkan uang, dan dalam jumlah besar. Saat ini, hanya ada satu tempat di mana ia bisa menghasilkan uang sebanyak itu, di sistem yang diciptakan bersamaan dengan era para pemain. Dengan munculnya sistem ini, hadir pula quest dan organisasi yang mengelolanya, yaitu Player Association.
Dalam sistem yang dikendalikan oleh asosiasi pemain, ia yakin bisa melakukannya. Tidak hanya bisa, ia akan melakukannya. Dengan penuh semangat, ia berseru dalam hati, siap menuju QS Arena. Namun, kembali ke masa sekarang, kenyataannya berbeda. Ia justru tertahan di pintu masuk, tak bisa melangkah lebih jauh. Pelayan dengan nada cemas meminta Sang Hyun untuk memasuki Dungeon yang sesuai dengan kemampuannya. Ia mempertanyakan kenapa Sang Hyun ingin masuk ke Dungeon level 100 padahal belum memiliki peringkat resmi. Namun, Sang Hyun tetap percaya diri dan meyakinkan bahwa dirinya tidak akan menyebabkan masalah. Dalam pikirannya, ia sadar bahwa meskipun masih level 17, pergi ke area level rendah hanya akan membuang waktu. Pelayan itu tampak khawatir dan mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang berpikiran sama. Namun, orang itu akhirnya mengalami nasib buruk. Dengan nada memohon, ia meminta Sang Hyun untuk memilih wilayah dengan level lebih rendah. Sang Hyun memahami kekhawatiran pelayan tersebut. Banyak yang tewas karena terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Namun, ia tetap bertekad untuk maju dan tidak mundur. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pelayan itu langsung gugup dan menjawab bahwa tidak ada masalah. Wanita itu menyapa Sang Hyun. Dia adalah Kim Miso, seorang pemain level 100 dari Eden Guild dengan peringkat A+. Mendengar namanya, Sang Hyun terkejut. Dalam pikirannya, ia langsung mengenali wanita itu sebagai Marksman of Devastation, pemain pertama yang mencapai level 100 dan mendapatkan gelar Marksman. Namun, bukan hanya kemampuannya yang luar biasa. Kim Miso juga merupakan putri dari Kim Yeon Cheol, Presiden Shinsung Biotechnics, dan pemegang saham utama dari Eden Guild. Selain itu, guildnya berisi pemain top seperti Shin Taeri, sang Shadow Assassin, serta Cho Jin-ho, salah satu pendekar pedang terbaik di negara itu. Dalam dunia para pemain, dia adalah seseorang yang benar-benar memiliki segalanya. Kim Miso menatap Sang Hyun dan mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia penasaran kenapa Sang Hyun ingin menjalani quest level 100. Tanpa ragu, Sang Hyun menjawab bahwa ia butuh uang. Kim Miso memperingatkan bahwa Dungeon tersebut akan sangat sulit bagi Sang Hyun. Namun, Sang Hyun sudah menyadari risikonya. Baginya, semakin tinggi risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Dalam pikirannya, ia mengingat masa lalunya. Dulu, sebelum kembali ke masa lalu, ia pernah mencoba bergabung dengan kelompok Kim Miso, tetapi ditolak. Namun, ia tidak merasa dendam atas hal itu. Kim Miso kemudian mengingatkan bahwa quest ini tidak bisa dijalankan oleh pemain solo, karena sistem tidak mengizinkan pemain melakukannya sendirian. Sang Hyun terkejut saat menyadari kesalahannya. Ia lupa bahwa aturan tentang pemain solo baru akan dicabut 4 tahun lagi. Dengan canggung, ia berpura-pura salah membaca pengumuman dan berterima kasih sebelum berbalik pergi. Namun, sebelum ia sempat pergi, Kim Miso tiba-tiba menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengajak Sang Hyun untuk ikut dengannya. Sang Hyun merasa ada sesuatu di balik tawaran ini. Ia langsung bertanya apa syaratnya. Kim Miso hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin membantu sesama pemain, tanpa meminta imbalan apapun. Namun, ia meminta satu hal, jika Sang Hyun mengecewakannya, ia harus membayar akibatnya. Tetapi jika bisa membuktikan ucapannya, ia akan meminta maaf dengan tulus. Sang Hyun segera menyadari maksudnya. Kim Miso ingin mengujinya. Ia tahu bahwa Kim Miso bukan hanya pemain biasa. Setiap perkataannya bisa menjadi berita utama, dan setiap aksinya bisa mengubah harga barang di pasar. Namun, jika seseorang membuatnya kecewa, karirnya sebagai pemain bisa berakhir seketika. Dengan penuh percaya diri, Sang Hyun menerima tantangannya dan mengusulkan untuk berangkat saat itu juga. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Beberapa waktu yang lalu, ketika Kim Miso baru saja keluar dari mobil, sementara sopirnya mengingatkan bahwa ia akan menunggu di tempat itu.
Semua anggota guild memiliki jadwal penuh, dan meskipun merepotkan, Kim Miso harus mencari anggota party untuk menyelesaikan kues. Aturan mengenai jumlah minimum anggota party untuk kues menjadi penghalang baginya. Namun, di tengah situasi tersebut, ia melihat seorang pemain yang percaya diri. Tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuan pemain itu, dan bagi Kim Miso, hal ini cukup menarik. Saat ini, Kim Miso bertanya kepada pelayan tentang kues yang akan diambil oleh Shin Sang-hyun, dan ketika pelayan melihat data kuesnya, ia langsung terkejut. Ia kemudian menunjukkan kues tersebut kepada Kim Miso. Defense Quest adalah misi di mana pemain harus mempertahankan Guardian Tower dari serangan monster. Jika inti menara hancur, misi dianggap gagal. Monster yang harus dikalahkan adalah serigala, dengan jumlah total 300 ekor. Untuk menyelesaikan quest ini, disarankan memiliki level 100. Jika berhasil, pemain akan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta won. Kim Miso terkejut. Quest ini bukan sekadar pengumpulan atau perburuan biasa, melainkan pertahanan. Untuk menyelesaikan quest ini, setiap monster yang datang harus dikalahkan. Biasanya, dalam party beranggotakan 4 orang, setidaknya harus ada satu penyerang jarak jauh. Namun, Sang-hyun berencana melakukan ini sendirian. Tanpa dirinya, Sang-hyun jelas akan mati. Sang-hyun yang melihat ekspresi Kim Miso bertanya apakah dia merasa gugup. Kim Miso terdiam, merasa heran dengan pertanyaannya. Sang-hyun kemudian melanjutkan, menduga bahwa jika Kim Miso ragu, mereka bisa mencari anggota tambahan seperti tank atau penyerang jarak jauh lainnya. Mendengar hal itu, Kim Miso gemetar menahan amarahnya. Saat Sang-hyun hendak melanjutkan kata-katanya, Kim Miso langsung menahan tangannya, dan menegaskan dengan nada tegas bahwa tidak ada masalah sama sekali. Pada saat itu, sistem mengonfirmasi penerimaan quest, dan cahaya petir menyambar di sekitar mereka. Pelayan yang melihatnya berharap tidak akan terjadi hal buruk, mengingat Kim Miso ikut serta. Namun, beberapa orang yang melihat situasi ini mulai meragukan Sang-hyun. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemain level 17 bisa menangani monster level 100. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah Kim Miso benar-benar membawa Sang-hyun tanpa alasan. Sebagai pemain A+ termuda, keputusan Kim Miso pasti memiliki dasar. Mereka kemudian mengingat sistem ranking terbaru yang dibuat oleh asosiasi pemain, yang tidak lagi hanya menilai kekuatan berdasarkan level, tetapi juga jumlah dungeon yang telah diselesaikan, serta penilaian keseluruhan terhadap insting bertarung pemain. Kim Miso sendiri mendapatkan ranking A+ bukan hanya karena levelnya, melainkan karena insting bertarungnya yang luar biasa. Itu berarti masih ada pemain yang lebih kuat di atasnya. Namun, pada akhirnya, yang paling penting adalah kenyataan bahwa Shin Sang-hyun berhasil masuk ke quest bersama Kim Miso. Setelah mereka pergi, beberapa orang hanya bisa mengungkapkan rasa iri mereka. Sementara itu, di area quest Defense Quest, Night and the Time of Wolves, Kim Miso berdiri di atas gedung, mengamati Sang-hyun yang berjalan di jalanan. Ia memahami bahwa setiap kata yang diucapkan membawa tanggung jawab. Jika situasinya berbahaya, tentu ia akan turun tangan. Namun, ia berharap pengalaman ini bisa menyadarkan Sang-hyun sedikit. 30 menit sebelumnya, Kim Miso terkejut dengan permintaan Sang-hyun yang memintanya untuk tidak ikut campur sampai diminta. Sebagai gantinya, ia hanya perlu fokus memberikan dukungan, dan akan mendapatkan 5% dari hadiah quest. Kim Miso memastikan bahwa ia tidak salah dengar, tetapi Sang-hyun menegaskan kembali bahwa hanya dengan memberi dukungan, mendapatkan 5% adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan. Namun, Kim Miso menyampaikan bahwa ia tidak ragu dengan persyaratan itu, tapi, ia menegaskan bahwa keraguannya bukan karena hal itu. Baginya, tidak mungkin Sang-hyun bisa menangani quest ini sendirian. Monster yang harus dikalahkan berjumlah 300 ekor, dan bahkan untuk pemain level 100 sepertinya, quest ini masih akan menjadi tantangan berat jika dilakukan sendiri. Sang-hyun dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tidak akan melewatkan satu pun monster.
Kim Miso memperingatkan bahwa untuk setiap monster yang terlewat, bagiannya akan berkurang 1%, dan jika melewatkan 95 monster, dia tidak akan mendapatkan apapun. Di saat itu, sekumpulan serigala muncul. Sang Hyun langsung bersiap dengan pedangnya, memastikan bahwa dia tidak akan melewatkan satupun. Dengan cepat, dia melesat menyerang para serigala, sementara Kim Miso hanya memperhatikannya dari kejauhan. Dalam waktu singkat, Sang Hyun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah itu, dia berkomentar bahwa suara jeritan serigala itu terdengar cukup menggemaskan dibandingkan dengan penampilannya. Kim Miso memperhatikannya dengan seksama, mulai menyadari bahwa Sang Hyun bukan sekadar pemain yang terlalu percaya diri. Serangannya sangat sempurna, posturnya memanfaatkan keunggulan jangkauan pedang besarnya dengan sempurna, mirip dengan teknik yang sering dibicarakan oleh pendekar pedang dari guildnya, Jinho Oppa, teknik yang menggabungkan serangan dan pertahanan dalam satu gerakan. Selain itu, Sang Hyun juga meminimalkan gerakan yang tidak perlu, mampu menebas banyak musuh hanya dalam satu serangan. Namun, jumlah monster yang ada terlalu banyak, dan dia percaya bahwa seorang pemain level 17 tidak akan mampu menghadapi jumlah sebanyak itu. Namun, sesuatu terasa aneh, monster-monster itu tidak bergerak sama sekali. Saat menyadari apa yang terjadi, dia terkejut. Monster-monster itu terkena efek stun. Dia menyadari bahwa stun yang digunakan Sang Hyun berlangsung sekitar 4 detik, lebih lama dari milik Jinho Oppa. Jika stun Sang Hyun benar-benar selama itu, berarti dia bisa dengan tenang mengendalikan efek status dan menghabisi monster dengan mudah. Hal ini membuat Kim Miso semakin penasaran, bertanya-tanya siapa sebenarnya Sang Hyun. Di sisi lain, Sang Hyun terus membantai para serigala tanpa kesulitan. Namun, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat sesuatu di atasnya. Ledakan terjadi di sana, dan dia tersenyum kecil, menyadari bahwa inilah saatnya. Ledakan itu ternyata berasal dari lompatan Black Wolf, yang kini mengaum dengan marah ke arahnya. Saat melihat Black Wolf, Sang Hyun merasa familiar meskipun tidak banyak menghadapi mereka di kehidupan sebelumnya. Namun, tiba-tiba, efek stun juga menimpanya. Dia terkejut, menyadari bahwa Black Wolf menggunakan efek stun yang sama dengannya. Petir ungu mengarah ke Kim Miso di atas gedung, tetapi efek stun tidak aktif karena artefak yang dimilikinya. Kim Miso menyadari bahwa dia terlalu fokus mengamati dan sama sekali melupakan bahaya yang ada. Dia berpikir untuk menegur Sang Hyun, karena kini situasinya menjadi berbahaya. Meskipun Sang Hyun memiliki cara untuk memicu stun, kemampuan untuk menghilangkannya di level serendah itu sangatlah langka. Namun, berkat efek recovery, status stun pun langsung terhapus, dan Sang Hyun dengan cepat melesat maju. Melihat itu, Kim Miso semakin bingung. Teknik pedang yang hampir sempurna, durasi stun yang luar biasa lama, ditambah lagi, dia bisa menghapus efek status begitu saja. Dan padahal dia baru level 17. Sementara itu, Sang Hyun melesat ke arah Black Wolf. Dalam pikirannya, dia menyadari bahwa lawannya mengira mangsanya tidak akan bisa bergerak karena stun. Namun, kenyataannya dia bisa bergerak dengan bebas. Black Wolf yang melihat Sang Hyun tepat di bawahnya langsung terkejut. Sang Hyun menyadari momen kepanikan itu dan tanpa ragu, dia menusukkan pedangnya ke perut Black Wolf. Dia tahu, detik kecil kepanikan itu yang menentukan hasil pertempuran ini. Black Wolf akhirnya dikalahkan dengan mudah. Sang Hyun menatap pakaiannya yang kini kotor dan menghela napas. Dia berpikir bahwa awalnya dia hanya ingin melewatinya dengan cepat, tapi karena sudah begini, mungkin dia harus sekalian bersenang-senang. Di sisi lain, Kim Miso yang berdiri di atas gedung hanya tersenyum sambil menatap Sang Hyun. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Setelah mengalahkan Black Wolf, sistem menampilkan pemberitahuan defense quest untuk melenyapkan monster jenis serigala. Jumlah monster yang telah dikalahkan mencapai 299, sementara targetnya adalah 300.
Sang Hyun naik level dan merasa senang karena kemajuannya sangat cepat. Dia juga mendapatkan gelar peringkat D bernama Novir, yang memberikan kekebalan penuh terhadap efek status yang disebabkan oleh lolongan monster jenis serigala, kecuali untuk monster boss. Sang Hyun menoleh ke belakang dan melihat Kim Miso yang berdiri di atas gedung. Dia menyadari bahwa keraguan di mata Kim Miso sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia sepenuhnya berperan sebagai penonton. Sang Hyun berpikir bahwa seorang pemain tidak bisa begitu saja beristirahat saat ada penonton, dan bersiap untuk menyelesaikan pertarungan. Tiba-tiba, seekor serigala raksasa muncul, bos terakhir, Full Moon Wolf Lord. Sang Hyun hanya tersenyum saat melihatnya dan bersiap untuk bertarung. Namun, sebelum dia sempat bergerak, Sang Raja Serigala mengeluarkan lolongan yang menggema di seluruh area, dan langsung menyerangnya dengan kekuatan besar. Sang Hyun dengan cepat menghindar dan mengingat bahwa serangan monster ini terkenal tidak terduga. Namun, dengan pengalaman 30 tahun di kehidupan sebelumnya, semua pola serangannya telah dianalisis. Kini, serangan yang dulu sulit ditebak justru terasa sangat jelas baginya. Tanpa ragu, dia meluncurkan serangan cepat ke arah Raja Serigala, berhasil melukainya, namun akibat kemampuan skill resistance dari lawannya, serangannya gagal mengaktifkan Demon Bass. Melihat itu, Sang Hyun mengakui bahwa ini memang bos level 100 ke atas, baru pertama kali dia mengalami serangannya terblokir karena ketahanan skill. Kim Miso yang menyaksikan pertarungan itu mulai merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ada banyak hal yang tidak masuk akal, bukan hanya keadaan Stevenet yang dialami Raja Serigala, tapi juga cara Sang Hyun mengatasinya, ditambah lagi bagaimana dia membawa pedang besarnya seolah itu tidak memiliki berat sama sekali. Kemudian, Raja Serigala tidak tinggal diam. Ia kembali menyerang dengan ganas, tapi Sang Hyun terus menghindar dengan gesit. Raja Serigala yang menyadari hal itu, langsung berbalik arah dengan cepat, untuk menyerang Sang Hyun, tapi, Sang Hyun langsung menahannya dengan pedangnya. Melihat hal itu, Raja Serigala tampak terkejut. Sang Hyun menyadari bahwa selain mengetahui pola serangan lawannya, dia bahkan bisa membaca gerakan tidak terduga dari monster tersebut. Dengan penuh keyakinan, dia mengingat perjuangannya selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya dan berkata bahwa dia sudah mengetahui segalanya. Sementara itu, Kim Miso semakin terkejut. Yang paling konyol baginya adalah sikap Sang Hyun, seolah dia sedang membuktikan kekuatannya di hadapannya. Dalam hati, dia bertanya-tanya orang macam apa sebenarnya pria itu. Beberapa saat kemudian, pertarungan masih berlanjut, dan Sang Hyun mulai merasa kelelahan. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan berlangsung selama ini. Terlebih lagi, setelah bersikap keren di depan Kim Miso, kini dia mulai merasa tertekan. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, seharusnya dia sudah kehabisan tenaga saat ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sang Hyun masih merasa penuh energi dan mulai panik. Dia terus berlari menghindari serangan sambil bertanya-tanya kenapa dia masih sekuat ini. Tapi jika terus begini, dia mungkin akan tumbang lebih dulu sebelum Raja Serigala kalah. Saat menoleh ke belakang, dia terkejut melihat serangan mendadak dari monster itu. Saat itulah dia menyadari pola yang sedang terjadi, sebuah serangan kuat yang memberikan celah besar untuk serangan balasan. Namun, kemungkinan besar itu hanyalah jebakan agar dia melancarkan serangan fatal yang bisa dikontra oleh lawannya. Sambil menghentikan larinya, Sang Hyun berpikir bahwa pola serangan ini adalah ciri khas Wolf Lord, pola yang telah merenggut nyawa begitu banyak pemain. Dia menyadari bahwa dirinya belum pernah menggunakan teknik ini dalam pertempuran sungguhan. Namun, terkadang keputusan berani harus diambil. Dengan tekad bulat, dia melancarkan serangan dan berhasil memotong salah satu tangan Raja Serigala. Namun, serangan balasan segera datang dari tangan satunya. Melihat hal itu, Kim Miso terkejut saat melihat Sang Hyun terkena serangan telak. Tubuhnya melemas, dan ia terduduk di tempatnya, menyebut nama Sang Hyun dengan suara penuh keterkejutan. Dalam pikirannya, ia merasa tindakan ini sangat bodoh.
Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa ia tidak pantas menjadi seorang pemain. Meski Sang Hyun menunjukkan kemampuan luar biasa, Kim Mi-so merasa bahwa dia hanya berdiri diam tanpa keraguan sama saja seperti membiarkan dirinya menjadi penyebab kematian Sang Hyun. Dengan rasa bersalah yang mendalam, ia meminta maaf dalam hati. Tiba-tiba, cahaya hijau terang muncul, mengejutkan Kim Mi-so. Sistem memberikan pemberitahuan bahwa perisai Kutnis telah sepenuhnya diserap, hancur menjadi debu, dan menghilang selamanya. Sebagai gantinya, efek khusus sakrifis telah diperoleh. Efek khusus ini memungkinkan pemulihan berdasarkan kondisi tertentu, dengan cooldown selama 30 detik. Semua kerusakan yang diterima pada bagian tubuh yang ditentukan akan dikonversi menjadi kekuatan pemulihan. Jika jumlah kerusakan melebihi HP maksimum pemain, HP mereka akan dipulihkan hingga batas maksimalnya. Beberapa hari sebelumnya, Sang Hyun menyadari bahwa skill pemulihan bersyarat ini akan sangat berguna setelah diserap. Saat itu, sistem memintanya untuk memilih bagian tubuh yang akan menerapkan efek sakrifis. Namun, ia terkejut melihat bahwa tubuhnya terbagi menjadi 16 bagian yang terlalu banyak untuk dipilih. Biasanya, pilihan paling aman adalah punggung, tetapi bahkan bagian itu pun terbagi menjadi 4 bagian kecil, membuatnya terasa kurang efisien. Kembali ke saat ini, Sang Hyun memutuskan untuk menggunakan efek tersebut secara strategis, dan hasilnya berhasil. Efek sakrifis telah mengembalikan seluruh HP-nya. Jika ia salah menghitung sedikit saja, ia pasti sudah mati. Ini adalah momen yang sangat berbahaya, tetapi pada akhirnya, ia berhasil memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan ganda. Di sisi lain, Raja Serigala terkena efek stun, membuatnya terhenti sesaat. Sang Hyun menyadari bahwa lengan Raja Serigala yang ia gunakan sebagai umpan berhasil dipotong, dan efek tersebut mampu melewati resistansi lawan serta menyebabkan stiffenet. Dengan pedang terangkat, ia menatap Raja Serigala dan siap mengakhiri pertarungan. Beberapa saat kemudian, pertarungan berakhir, dan Kim Mi-so akhirnya turun dari atas gedung. Sang Hyun menyadari bahwa efek stiffenet hanya bekerja hingga 3 kali, dan ia mempertanyakan apakah hasil ini sudah cukup memuaskannya. Ketika Kim Mi-so mendekat, Sang Hyun menoleh dan menyapanya. Kim Mi-so langsung menegurnya, merasa kesal karena Sang Hyun tidak memberitahunya tentang skill pemulihan yang dimilikinya. Ia hampir mengalami serangan jantung karena khawatir. Namun, rasa penasarannya juga semakin bertambah. Ia bertanya bagaimana Sang Hyun bisa mengetahui pola serangan Wolf Lord dengan begitu baik, seolah ia telah menjalani kehidupan kedua. Mendengar itu Sang Hyun terkejut. Kim Mi-so mengakui bahwa ia telah bertemu banyak pemain ahli pedang sebelumnya, tetapi belum pernah bertemu seseorang yang semisterius Sang Hyun. Ia mencoba mengungkapkan pikirannya, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, Sang Hyun tersenyum menatapnya, dan menunggu kelanjutan perkataan yang akan dikatakan Kim Mi-so.